Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Novita Sandra dengan NIM 20040010084. Saya perwakilan dari kelompok 5, di mana artikel kami membahas tentang konsep konsumsi dalam Islam dan perilaku konsumsi Islami. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konsumsi, pendapat para ulama tafsir tentang Quran Surah Al-A'raf ayat 31, serta urgensi dan tujuan konsumsi. Dalam bahasa Arab, konsumsi disebut juga al-istihlak, yang memiliki ajar kata halaka dengan masdar halakan, hulkan, hulukan, mahlikan, tahlukan, yang bisa ditambahkan dengan hamzah, ain, sinta, menjadi istahlaka yastahliku, yang artinya hancur, binasa, habis, atau mati, atau rusak. Nah, istahlaka al-mal, yang berarti menafkahkan atau menghabiskan harta. Istahlaka juga dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menggunakan atau menghabiskan harta untuk mendapatkan manfaat dari benda. Kemudian arti konsumen dalam bahasa Arab disebut al-mustahlik, yang berarti menyandarkan sesuatu kepada orang lain, di mana ini juga dapat diartikan sebagai kegiatan menghabiskan menggunakan harta, benda, atau jasa. Kemudian dalam ilmu ekonomi, konsumsi disebut juga kegiatan untuk menggunakan atau menghabiskan harta demi memenuhi kebutuhan atau mendapatkan manfaat dari suatu benda. Istilah ini juga menarik untuk dikaitkan dalam bahasa Inggris, yaitu spend of money, yang artinya menghabiskan uang untuk mendapatkan manfaat. Dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 31, yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Pandangan ulama tafsir dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa pakailah pakaianmu yang indah selagi memasuki masjid, artinya kita memakai pakaian yang bersih, bagus, rapi ketika beribadah kepada Allah, juga menutup aurat. Arti ibadah di sini dalam arti luas. Kemudian makan dan minumlah yang baik, lagi bergizi, tidak menimbulkan kerusakan, tidak memabukkan, kemudian tidak berlebih-lebihan, baik dalam mengkonsumsi makan dan minum ataupun hal lainnya, baik dalam beribadah, tidak menambah kadar dan gerakannya, dan hal-hal lainnya, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai hal-hal yang berlebihan dan tidak memberikan ganjaran dan rahmatnya bagi orang-orang yang melampaui batas atau berlebih-lebihan. Kemudian dalam tafsir Azari Akmal Tarangan yang ditulis dalam tafsir ayat-ayat ekonomi, menjelaskan bahwa arti ayat di atas yaitu memakai pakaian yang indah ketika memasuki masjid. Di sini tidak hanya untuk tempat ibadah atau gedung ibadah saja, tapi dalam arti yang lebih luas. Kemudian tidak makan dan minum yang berlebihan dalam artian yang pas untuk tubuh dan batasan
dalam tubuh kita, karena Allah tidak menyukai hal-hal yang berlebihan. Urgensi dan tujuan konsumsi. Adapun urgensi dari konsumsi itu sendiri, di mana konsumsi ini merupakan dasar dalam setiap kehidupan, sehingga mengabaikan konsumsi sama dengan mengabaikan kehidupan dan penegasan manusia terhadap tugasnya dalam kehidupan. Nah, selanjutnya menurut Imam Al-Ghazali, kesejahteraan suatu masyarakat itu tergantung pada 5 dasar. Yang pertama ad-din atau agama, an-nafs atau jiwa, an-nas atau keturunan, kemudian mal, harta, dan yang terakhir akal atau intelektual atau akal. Nah, adapun keinginan manusia adalah segala sesuatu atau upaya yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas. Ini keinginan manusia ini meliputi 3 hal, yaitu yang pertama, keinginan manusia dalam memenuhi kebutuhan yang penting atau pokok seperti rumah, makan, minum, pakaian. Yang kedua yaitu ada kebutuhan manusia untuk memenuhi kenyamanan seperti rumah yang nyaman, tempat tinggal yang nyaman, baju yang nyaman, makanan yang nyaman. Kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan manusia, keinginan manusia akan barang-barang mewah seperti mobil mewah, rumah mewah, dan sebagainya. Selanjutnya itu tujuan dari konsumsi itu sendiri. Ada 4, yaitu yang pertama untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, di mana tujuan dari konsumsi ini semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Selanjutnya mewujudkan rasa kebersamaan atau gotong royong, di mana tidak setiap manusia itu diberi rezeki yang berlimpah. Ada juga yang mempunyai rezeki yang terbatas, sehingga di sini manusia memiliki andil untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Kemudian menumbuhkan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga ataupun lingkungannya, dan yang terakhir itu meminimalisir kejahatan. Di sini merupakan peran pemerintah atau negara dalam mengatur masyarakatnya sehingga tidak dalam konsumsi tidak melakukan kejahatan. Sekian materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Yanti dengan NIM 20040102056 dari kelas EKIS 4C. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam. Sebelum saya menjelaskan mengenai prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu konsumsi. Jadi konsumsi ini adalah kegiatan menghabiskan atau membelanjakan harta, baik itu berupa barang ataupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan manusiawi, atau dalam makna Inggris yaitu spend of money, yang artinya membelanjakan harta untuk sesuatu. Selanjutnya kita masuk kepada prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam. Jadi ada 5 prinsip konsumsi dalam Islam. Yang pertama itu prinsip keadilan. Prinsip ini mengandung arti yang sangat penting mengenai mencari rezeki secara halal dan tidak dilarang dalam ajaran agama Islam. Sedangkan keadilan sendiri yang dimaksud di sini adalah mengkonsumsi sesuatu yang halal atau tidak haram dan baik atau thayyib atau tidak membahayakan tubuh. Contohnya dalam proses memperoleh makanan dan minuman ini tidak dari hasil mencuri ataupun menipu. Sedangkan mengenai makanan yang dilarang dalam syariat Islam ini adalah darah, daging babi, daging binatang yang telah mati sendiri, dan daging binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, prinsip kebersihan.
Jadi prinsip kebersihan ini dalam konsumsi Islam sebagaimana tercantum dalam Al-Quran maupun Sunnah tentang makanan yang harus dikonsumsi, yaitu makanan yang baik atau cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga merusak selera. Contohnya, sebelum kita mengonsumsi makanan, hendaknya kita mencuci tangan terlebih dahulu sehingga kotoran-kotoran yang ada di tangan kita itu keluar sehingga tidak merusak selera makan kita. Kemudian yang ketiga, prinsip kesederhanaan. Prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makanan dan minuman adalah sikap tidak berlebih-lebihan, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagimu, dan janganlah kamu melampaui batas." Quran Surah Al-Maidah ayat 87. Jadi arti penting dalam ayat ini adalah kenyataan bahwa kurang makan dapat mempengaruhi pembangunan jiwa dan tubuh. Demikian pula jika perut diisi secara berlebih-lebihan tentu akan ada pengaruhnya bagi tubuh atau bahkan dapat menimbulkan penyakit. Nah, dalam mengantisipasi tipu daya setan tersebut, seorang muslim dituntut untuk hidup sederhana, yaitu tidak kikir dan juga tidak berlebih-lebihan dalam mengonsumsi makanan. Karena itu, seorang muslim harus selektif dalam membelanjakan hartanya. Tidak semua hal yang dianggap butuh saat itu harus segera dibeli. Selanjutnya, yang keempat, yaitu prinsip kemurahan hati. Dengan mentaati perintah Islam, tidak ada bahaya maupun dosa ketika kita memakan dan meminum makanan halal yang disediakan Allah karena kemurahan hatinya. Selama maksudnya itu adalah untuk kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik dengan tujuan menunaikan perintah Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam ihram. Dan bertawakallah kepada Allah dan kepadanya lah kamu akan dikumpulkan." Quran Surah Al-Maidah ayat 96. Prinsip kemurahan hati juga dilandasi dengan upaya pemenuhan kebutuhan yang membawa kemanfaatan bagi manusia lainnya, yaitu peran manusia untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, ketika kita melihat orang yang kekurangan makanan dan minuman, maka hendaklah kita sisihkan makanan yang ada pada kita, kemudian kita berikan kepada mereka yang sangat membutuhkan. Kemudian yang kelima, prinsip moralitas. Jadi prinsip moralitas ini dalam hal mengajarkan kita bukan hanya mengenai makanan dan minuman secara langsung, akan tetapi dengan tujuan terakhirnya, yakni untuk meningkatkan atau kemajuan nilai-nilai moral dan spiritual. Contohnya, seseorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan menyatakan terima kasih kepadanya setelah makan. Dengan demikian, ia akan merasakan kehadiran ilahi pada waktu memenuhi keinginan-keinginan fisiknya. Hal ini penting, artinya bahwa Islam menghendaki perpaduan nilai-nilai hidup material dan spiritual yang berbahagia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Akan tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 219. Itulah tadi materi yang saya paparkan mengenai prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya mengenai kaidah-kaidah dalam konsumsi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara dengan NIM 20040010083. Di sini saya akan membawakan materi yaitu kaidah-kaidah konsumsi. Ada beberapa kaidah-kaidah terpenting dalam konsumsi, yaitu yang pertama, kaidah syariah. Kaidah syariah adalah menyangkut dasar syariat dalam melakukan konsumsi. Kedua, kaidah akidah.
kaidah akidah adalah mengetahui hakikat dari konsumsi adalah sebagai sarana untuk ketaatan atau beribadah sebagaimana perwujudan keyakinan manusia sebagai makhluk yang mendapatkan yang beban khalifah dan amanah di bumi yang nantinya diminta pertanggungjawaban. Ketiga, kaidah ilmiah adalah seorang ketika akan mengonsumsi makanan dan minuman maka harus tahu ilmu tentang barang yang akan dikonsumsi dan hukum-hukum dari barang yang akan dikonsumsi tersebut. Apakah sesuatu tersebut halal atau haram, baik ditinjau dari zat, proses maupun tujuannya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat, kaidah amaliyah, yaitu merupakan aplikasi dari kedua akidah yang sebelumnya. Maksudnya memperhatikan bentuk barang konsumsi. Ketika seseorang sudah berakidah yang lurus dan berilmu, maka telah mengetahui mengenai konsumsi Islam tersebut, dia akan mengonsumsi hanya yang halal serta menjauhi yang haram. Dan yang kelima, kaidah kuantitas, yaitu bukan hanya membahas mengenai barang yang dikonsumsi itu halal, tetapi dalam sistem kuantitas atau jumlahnya harus juga dalam batasan-batasan syariah. Ada beberapa faktor ekonomis yang harus diperhatikan, yaitu satu, sederhana dan kesesuaian antara konsumsi dan pemasukan. Yang keenam, kaidah memperhatikan prioritas konsumsi, yaitu konsumen harus memperhatikan urutan kepentingan yang harus diprioritaskan agar tidak terjadi kemudaratan, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Yang ketujuh, kaidah sosial, yaitu mengetahui faktor-faktor sosial yang berpengaruh dalam kuantitas dan kualitas konsumsi, yakni memperhatikan lingkungan sosial sehingga tercipta keharmonisan hidup dalam masyarakat, antaranya pentingan umat dan keteladanan. Yang kedelapan, kaidah lingkungan, yaitu berkaitan dengan konsumsi. Sesuatu harus sesuai dengan kondisi sumber daya alam yang mendukung dan tidak merusak lingkungan. Yang kesembilan, kaidah larangan, yaitu tidak meniru perbuatan konsumsi yang tidak mencerminkan etika konsumsi Islam, seperti meniru pula konsumsi masyarakat kafir seperti bermewah-mewahan dan menghambur-hamburkan harta. Sekian materi yang saya jelaskan tentang kaidah-kaidah konsumsi. Sekian dan terima kasih.